Oke, perkenalkan, nama saya Rochel Purba. Saya dari kelompok 4 pada materi The DOS. Di sini saya akan mewakilkan teman-teman saya dalam mensimulasikan sistem yang telah kami buat untuk mensimulasikan serangan DDoS menggunakan Kali Linux terhadap penggunaan CPU pada Ubuntu server. Nah, sebelumnya kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri, Royal Purba, lalu Christian Joshua Sinaga, dan juga Pedro Stella Mario Mewar-Waru. Adapun software yang kami gunakan untuk melakukan simulasi serangan DDoS pada kali ini, yang pertama kami menggunakan VirtualBox, yang dimana artinya kami melakukan simulasi serangan DDoS pada perangkat virtual mesin, yang dimana ini tidak memiliki dampak fatal pada real device. Yang kedua, kami menggunakan virtual mesin Kali Linux. Nah, Kali Linux di sini berperan sebagai penyerang nantinya atau attacker. Lalu ada Ubuntu server. Nah, di sini Ubuntu server berperan sebagai victim atau korban dari penyerangan Kali Linux ini. Artinya si Ubuntu ini nanti menerima serangan DDoS dari Kali Linux. Lalu ada Apache Web Server. Ini untuk agar nantinya Kali Linux bisa terhubung dengan Ubuntu melalui web server. Oke, sebelum melakukan simulasi ada baiknya kita mengetahui apa itu serangan DDoS. Nah, DDoS atau Denial of Service adalah sebuah program yang dibuat untuk menyerang sebuah web server atau bisa saja sebuah server. Nah, DDoS ini sendiri biasanya dilancarkan dari berbagai banyak sumber. Adapun DDoS ini tujuan diberikannya DDoS ini adalah untuk memberikan beban yang tinggi pada sebuah server sehingga bisa saja menyebabkan server crash atau tidak bisa diakses oleh pengguna lain. Nah, misalkan di sini kami menggunakan Ubuntu server. Nah, kami menggunakan Kali Linux sebagai penyerang. Nah, nanti dari Kali Linux ini kita memberikan banyak permintaan sekaligus ke Ubuntu server ini. Nah, yang hasilnya server dari Ubuntu server ini terbebani karena permintaannya begitu tinggi dalam satu waktu, sehingga server ini bisa saja crash ketika dia tidak bisa menolak atau menerima semua permintaan yang diberikan oleh penyerang. Nah, adapun pentingnya dari pengujian simulasi kali ini adalah untuk mengantisipasi beberapa hal. Yang pertama adalah membangun lingkungan lab yang aman untuk simulasi serangan. Yang kedua itu melancarkan serangan DDoS, SYNFLOOD dari Kali Linux ke Ubuntu server. Dan yang ketiga adalah untuk menganalisis dan mendokumentasikan dampak serangan terhadap kinerja server. Adapun arsitektur lab virtual kami kali ini adalah yang pertama, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, Kali Linux berperan sebagai mesin penyerang atau attacker, atau bisa juga dibilang sebagai sumber DDoS-nya. Kali Linux di sini kita akan setting menggunakan IP address 192.168.56.11 dengan subnet mask 24. Adapun alat serangan yang digunakan untuk mensimulasikan serangan DDoS adalah Heping 3. Ini adalah package dari Kali Linux itu sendiri. Yang kedua adalah mesin target atau korban, atau bisa juga kita sebut sebagai victim pada serangan DDoS kali ini, yaitu Ubuntu server. Untuk Ubuntu server sendiri kita akan setting IP-nya 192.168.56.10. Nah, dengan menggunakan subnet mask 24. Nah, tujuan dari dilakukannya penyamaan subnet mask pada simulasi kali ini agar nantinya Kali Linux ini dan Ubuntu server bisa berbicara dalam satu jaringan, lingkup jaringan, seperti jaringan lokal lah begitu. Dan untuk layanan digunakan adalah Apache Web Server. Untuk topologi jaringan akan digunakan mode network host only adapter dengan tujuan menciptakan jaringan lokal seperti yang saya jelaskan tadi yang terisolasi dan aman antara kedua firmware. Nah, di sini artinya simulasi DDoS ini dilakukan pada perangkat virtual yang tidak akan memiliki pengaruh apa-apa pada perangkat real device yang mungkin saja menimbulkan beberapa risiko yang berbahaya. Nah, adapun tahapan perancangan itu dimulai dari tentunya
kita perlu menginstal software yang dibutuhkan seperti VirtualBox, Kali Linux, dan juga Ubuntu Server. Lalu kita setting IP pada Kali Linux dan Ubuntu Server dengan menggunakan subnet mask yang sama, yaitu /24. Lalu yang terakhir kita mulai simulasi serangan DDoS. Oke, mungkin sekian penjelasan dari saya mengenai definisi dan tahapan dari simulasi pengujian DDoS-nya. Untuk sekarang langsung saja kita masukkan ke prakteknya. Nah, pertama di sini seperti yang terlihat pada layar saya, VirtualBox sudah terinstall tentunya. Lalu Kali Linux dan juga Ubuntu Server juga sudah terinstall. Nah, untuk selanjutnya kita perlu mengatur setting network pada masing-masing virtual machine. Nah, di sini karena ada keperluan download tadi pada Kali Linux saya menggunakan NAT. Namun untuk pengujian kali ini dianjurkan untuk menggunakan adapter host only adapter. Oke. Lalu kita juga melakukan hal yang sama pada Ubuntu Server. Masuk ke setting, lalu network. Pastikan di sini Ubuntu Server juga menggunakan host only adapter. Oke, jika sudah sama, maka kita klik oke. Nah, di sini untuk mempersingkat waktu pengujian atau simulasi, kita langsung jalankan saja kedua virtual mesin berikut. Sebentar. Oke, sini Kali Linux sudah berjalan, lalu kita jalankan juga untuk Ubuntu servernya. Kita tunggu saja. Oke, di sini kedua virtual machine sudah berjalan. Kita cukup tinggal login saja pada masing-masing virtual machine. Oke, di sini Ubuntu sudah login. Kita masukkan juga Kali Linux-nya. Oke, di sini kedua perangkat sudah login. Nah, langkah awal yang perlu kita lakukan jika sudah login pada masing-masing virtual device di sini adalah mengatur IP address seperti yang tertulis pada step pada ppt sudah kita buat ini, termasuk masing-masing virtual device. Nah, di sini kita masuk ke terminal untuk pengecekan IP. Kita klik IPA. Di sini sebelumnya saya sudah menyetingnya, namun menyeting IP-nya yaitu sesuai dengan PPT tadi, yaitu 192.168.5.11. Nah, karena sini kita contohkan saja bagaimana penyetingan IP-nya. Pada Kali Linux ini kita arahkan pointer ke pojok kanan atas yang pada sebuah fitur berbentuk televisi atau tidak portland di sini maksud saya. Langsung saja kita klik kanan lalu masuk ke edit connection. Kita klik wired connection lalu klik gerigi
icon gerigi atau pengaturan. Nah, di sini kita masuk ke IPv4 settings. Lalu untuk jika wire connection-nya sebelumnya belum pernah disetting, maka sistem akan membawa ke automatic atau DHCP. Tapi di sini kita menggunakan versi manual saja. Manual. Lalu di sini saya sudah menyeting satu IP address seperti pada PPT. Namun jika ingin menambahkan IP address, diklik saja add. Tapi di sini karena saya sudah add sebelumnya, tidak usah, maka klik save. Lalu salah. Oke, masuk ke IPA. Sini seperti yang kita setting tadi, terlihat IP sudah sesuai dengan settingan. Oke, di sini kita sudah selesai menyeting IP untuk Kali Linux-nya. Nah, selanjutnya kita perlu untuk menyeting IP pada di sini saya sedikit miss. Kita masuk lagi ke edit connection tadi. Pengaturan settings. Nah, di sini kita setting gateway yaitu IP pertama setelah IP network. Nah, di sini kan kita pakai netmasknya /24 yang artinya pada 192.168.56.0 adalah IP pertama dalam sebuah netmask atau IP network. Yang artinya gateway adalah IP pertama dalam setiap netmask. Di sini kita sudah setting sesuai dengan ketentuan. Kita klik save saja. Salah, kita silakan saja. Karena masuk terminal. Oke, di sini sudah ya. Maka sekarang kita hanya perlu untuk menyeting IP untuk Ubuntu servernya. Kita pindah ke tab Ubuntu server, lalu melakukan hal serupa yaitu IPA untuk melihat IP-nya. Di sini saya sudah pernah menyeting IP address untuk Ubuntu servernya. Namun jika ingin menyeting lagi, kita lakukan saja. Contohnya kita masuk ke untuk melihat file yang ada, kita ketikkan perintah ls/etc/netplan. Nah, di sini pada folder netplan terdapat file yaitu cloud garis 50 cloud init.yml. Nah, file ini yang perlu kita ubah konfigurasinya untuk mengubah IP dan juga gateway yang kita gunakan. Kita masuk ke file ini dengan mengetikkan perintah sudo nano /etc netplan / masukkan nama filenya 50 cloud init.yml. Di sini masukkan password sudo. Oke, di sini sudah terlihat isi dari file netplan 50 connection.yml. Nah, di sini kita sudah setting IP address dengan IP 192.168.56.10 dengan netmask yang sama pada IP Kali Linux tadi, yang artinya kita sudah membuat kedua virtual machine ini berada dalam satu jaringan lokal. Oke, untuk di sini terdapat DHCP 4.0. Di sini kenapa 0? Karena kita menggunakan network adapternya tadi kita masuk virtual machine. Kenapa kita menggunakan DHCP-nya 0? Karena di sini kita menggunakan network untuk Ubuntu-nya dengan tipe host only adapter. Nah, beda cerita kalau kita ingin menginstal sesuatu, otomatis kita harus mengganti network adapter dari Ubuntu server maupun Kali Linux ini menjadi NAT. Oke. Jika sudah diganti menjadi NAT, maka kita ganti menjadi yes. Tapi karena di sini kita menggunakan host only adapter, maka kita tidak perlu merubah DHCP for ini. Oke, di sini sudah.
Maka untuk kita simpan filenya, Ctrl X, Y, enter. Jika melakukan konfigurasi untuk pertama kalinya, maka perlu dimasukkan perintah untuk mengapply perubahan yang kita lakukan. Nah, di sini kita melakukan perubahan sedikit tadi. Kita ketik dengan perintah sudo nano sudo netplan apply. Dan di sini tidak ada perubahan apa-apa karena pada saatnya kita memang tidak melakukan perubahan apa-apa pada file 50 connect garis init.yml. Nah, di sini karena kita sudah melakukan connection atau membuat dua virtual machine ini berada pada satu jaringan lokal yang sama, maka sekarang kita hanya perlu untuk mengecek connection dari kedua virtual machine ini. Coba ping, yaitu dengan melakukan ping dari Kali Linux ke Ubuntu server maupun sebaliknya. Kita sini ping untuk Kali Linux terlebih dahulu. Nah, di sini terlihat bahwa ping berhasil, yang dimana IP kita mengirimkan sebanyak 9 paket ke IP yang sudah dimasukkan, yaitu IP Kali Linux, yang dimana 9-nya diterima dan tidak ada paket loss. Yang artinya Ubuntu server sudah terhubung ke Kali Linux, ke IP Kali Linux. Selanjutnya kita hanya perlu melakukan hal yang sebaliknya, yaitu ping dari Kali Linux ke Ubuntu server. Kita tekan ping 92.168.56.11. Oh, mohon maaf, tadi IP Ubuntu-nya berapa? Oh, 10. Nah, di sini terlihat hasilnya sama, yang dimana hasil ping menunjukkan bahwa paket yang dikirimkan ke IP yang dituju itu sudah sesuai. Oke, selanjutnya kita hanya perlu menginstal Apache pada Ubuntu server. Nah, di sini saya maksud. Untuk menggantinya terlebih dulu kita matikan mesin. Matikan mesin dari Ubuntu servernya. Mesin sudah mati. Lalu kita masuk ke setting Ubuntu. Lalu ganti network adapternya menjadi NAT. Oke, sudah. Lalu jalankan kembali Ubuntu servernya. Di sini sedikit lama. Kita tunggu saja. Login. Oke, kita masuk ke file tadi yang ml. Kita ganti DHCP4 ini menjadi yes. Oke, sini sudah. Kita Ctrl X, Y, enter, baru sudo
netplan apply. Oke, sudah. Maka sekarang kita mungkin sudah bisa menginstal Apache server ya. Sudo apt install Apache 2. Nah, di sini sebenarnya saya sudah menginstal Apache-nya. Ini di mana sistem langsung berikan notifikasi bahwa Apache sudah diinstal sebelumnya. Maka sekarang kita hanya perlu mereset apa kita virtual machine kita dan mengganti network adapter menjadi host only adapter lagi agar Kali Linux ini bisa terhubung lagi ke Ubuntu servernya. Kita ganti host only adapter lagi. Mungkin agak sedikit ribet ya, tapi tidak apa-apa, kita jalankan lagi. Oke, di sini kita tunggu saja sudah untuk booting dari Ubuntu server ya. Kita login kembali 175. Password salah. Oke, sudah. Kita masuk lagi ke file YAML. Karena kita sudah mengganti network menjadi host only adapter, kita ganti lagi menjadi no. Ctrl X, Y, enter. Lalu sudo netplan apply. Oke, di sini sudah kembali ya. Kita ping lagi ke Kali Linux untuk menguji connectionnya. 4.56.11 Kali Linuxnya. Di sini sudah terhubung lagi ya. Tidak ada paket loss. Maka sekarang kita hanya perlu untuk melakukan simulasi penyerangan DDoS dari Kali Linux ke Ubuntu servernya. Untuk perintah yang digunakan adalah sudo hping 3 min s flood p 80 range source dan IP dari yang mau kita serang. Untuk penjelasan dari komen ini adalah sebagai berikut. Nah, di sini sudo hping 3 menjalankan program hping 3 dengan hak akses root. Lalu min s untuk mengatur mode pengiriman paket menjadi SYN. Lalu flood ini bisa kita artikan sebagai mode banjir, yang artinya hping 3 ini akan mengirimkan paket secepat mungkin tanpa menunggu balasan. Lalu min p80 ini menentukan port tujuan, yaitu port 80 untuk HTTP-nya. Lalu ada range source itu menggunakan alamat IP sumber acak. Nah, ini di mana ini adalah teknik umum untuk membuat serangan lebih sulit dilacak dan diblokir. Lalu IP-nya, IP dari Ubuntu server ini. Kita klikkan saja enter, masukkan password. Sebelum kita menjalankan perintah ini, kita masuk dulu ke Ubuntu server, lalu masukkan command hotop untuk melihat aktivitas dari pemakaian CPU pada Ubuntu server ini sebelum melakukannya serangan. Terlihat di sini bahwa CPU itu penggunanya masih terbilang kecil, yaitu 2 bara atau sekitar 2%. Nah, bagaimana kondisi penggunaan CPU jika kita lakukan penyerangan melalui Kali Linux ini? Apakah bertambah naik atau bertambah turun? Masukkan password. Nah, di sini sudah untuk DDoS-nya sudah dikirim ke alamat IP tujuan, yaitu alamat IP Ubuntu server.
Dan di sini kita lihat bagaimana. Nah, di sini dapat dilihat bahwa pemakaian CPU pada Ubuntu server ini tiba-tiba meningkat pesat, bahkan sampai menyentuh angka 33%. Padahal di sini Ubuntu server ini tidak melakukan task apapun. Tapi karena dikirim DDoS dari Kali Linux, maka Ubuntu server ini bahkan memakai CPU ini sampai sebesar 33%, yang bahkan tidak melakukan task apapun. Di sini kita hanya melihat penggunaan memori dan CPU, dan CPU menggunakan kapasitas CPU sebanyak 32%. Nah, mungkin berikut adalah dampak serangan dari DDoS yang kita kirimkan melalui Kali Linux terhadap server dari Ubuntu server ini, yang dimana dia memakan CPU. Ini mungkin tidak berpengaruh pada real device kita, tapi coba kita bayangkan bagaimana jika kita menggunakan real device Ubuntu server, atau bagaimana jika sebuah perusahaan menggunakan Ubuntu server sebagai server side, lalu diserang dengan menggunakan DDoS dari Kali Linux. Tentunya penggunaan CPU di sini akan sangat mengganggu kinerja server, karena bahkan server di sini tidak melakukan pekerjaan apapun, tapi sudah memakan CPU sebanyak ini. Mungkin sekian penjelasan atau simulasi DDoS dari saya. Sini kita coba hentikan saja. Nah, sini kita sudah hentikan serangan DDoS-nya. Nah, terlihat di sini penggunaan CPU kembali menurun dan di, di bawah batas wajar. Mungkin sekian penjelasan atau praktik sistem simulasi DDoS dari saya. Jika ada penjelasan yang kurang mengerti, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Akhir kata, saya mengucapkan terima kasih.